Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di Praktikum Sistem Basis Data 2 pada pertemuan kelima hari ini, yang dimana kita akan membahas tentang Relational Database. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang definisi Relational Database. Relational Database adalah sistem basis data yang menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan satu sama lain melalui kunci tertentu, seperti primary key dan foreign key. Setiap tabel terdiri dari baris dan kolom yang mewakili data dan atributnya. Fungsi utama relational database adalah untuk mengelola data secara terstruktur, menjaga konsistensi data, serta memungkinkan pengambilan data yang kompleks melalui relasi antar tabel. Selanjutnya, konsep dasar relational database. Dalam relational database terdapat tiga konsep dasar utama, yaitu tabel, baris, dan kolom. Pertama, tabel adalah struktur utama yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk terorganisir. Kedua, ada baris, merupakan kumpulan data yang mempresentasikan satu entitas atau record dalam tabel. Yang ketiga, kolom adalah atribut atau field yang mendeskripsikan data tersebut. Selanjutnya, penjelasan key dalam relational database. Key dalam relational database adalah atribut atau sekumpulan atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi data secara unik atau untuk menghubungkan antar tabel. Yang pertama, ada primary key digunakan sebagai identitas unik dalam satu tabel dan tidak boleh bernilai nol atau duplikat. Kedua, ada foreign key digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lain dengan cara mereferensikan primary key pada tabel tersebut. Selanjutnya, jenis relasi. Relasi dalam tabel relational database menunjukkan hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Yang pertama, ada relasi one-to-one, terjadi ketika satu data hanya berhubungan dengan satu data lainnya. Misalnya, satu mahasiswa memiliki satu kartu identitas. Yang kedua, relasi one-to-many, terjadi ketika satu data berhubungan dengan banyak data lainnya, seperti satu dosen mengajar banyak mahasiswa. Yang ketiga, relasi many-to-many, terjadi ketika banyak data berhubungan dengan banyak data lainnya, seperti mahasiswa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa. Selanjutnya, konsep join dalam relational database. Join adalah operasi dalam SQL yang digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan kondisi tertentu. Yang pertama, ada inner join, hanya mengembalikan baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel, atau biasanya disebut dengan irisan. Yang kedua, left join, mengambil semua baris dari tabel kiri dan baris yang cocok dari tabel kanan. Jika tidak ada kecocokan, hasilnya adalah null di sisi kanan. Yang ketiga, right join, kebalikan dari left join, menampilkan semua data dari tabel kanan dan data yang cocok dari tabel kiri. Yang keempat, full join, menggabungkan hasil dari left join dan right join, menampilkan semua baris dari kedua tabel, baik yang memiliki pasangan maupun tidak. Yang kelima, cross join, menghasilkan perkalian Cartesian atau Cartesian product, di mana setiap baris dari tabel pertama dipasangkan dengan setiap baris dari tabel kedua tanpa kondisi khusus. Sekian materi untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya kita akan ke praktikum ya. Baik, berikut untuk praktikum pada pertemuan hari ini, di mana kita masih menggunakan database sebelumnya, Universitas_DB, dan juga di sini terlihat tabelnya sudah kosong. Di sini kita pada praktikum kali ini kita akan membuat dua tabel, di mana itu ada tabel mahasiswa dan juga tabel jurusan. Langsung aja, yang pertama kita akan membuat tabel mahasiswanya, tabel jurusannya terlebih dahulu. Karena di sini ada kolom jurusan dengan tipe data serial, di mana tipe data serial ini biasanya digunakan untuk kolom primary key dari suatu table, digunakan untuk auto increment. Di sini kita membuat dua kolom saja untuk nama jurusan, dan tipe datanya varchar, sekitar 50 panjangnya, dan not null harus diisi. Ini lupa titik koma. Kemudian kita jalankan dan berhasil. Selanjutnya kita akan membuat table grade mahasiswa. Di sini kita pertama ada kolom npm dengan tipe data varchar panjangnya 10, kemudian dijadikan primary key, kemudian nama, tipe datanya varchar panjangnya 100 dan tidak boleh kosong. Kemudian kita membuat kolom untuk foreign key sebagai untuk relasinya dengan tabel jurusan, ID jurusan, tipe datanya integer. Kemudian kita di sini menggunakan
keyword fragment key untuk menghubungkan relasinya, di mana kita menggunakan kolom ID jurusan yang di tabel mahasiswa, kita hubungkan ke references ke tabel jurusan di atas, ID jurusan, koma, lalu kita jalankan dan sudah berhasil. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk memasukkan data ya, masukkan datanya dari tiap tabel-tabelnya. Insert into jurusan, nama jurusan, values. Sini kita masukkan contoh informatika, copy, bentar, kita masukkan 5 contohnya. Sini misalnya sistem informasi, akuntansi, manajemen, dan hukum. Ini titik koma terakhir. Oke, kita coba run. Oke, berhasil. Kemudian kita akan masukkan data untuk tabel mahasiswa, NPM, nama, ID, jurusan. Kemudian pertama di sini kita akan memasukkan 5 juga ya. 50/2/24/9, namanya Fajar, kemudian ID-nya 1. Kita kopas, kemudian kita ganti 2, kemudian kita ganti namanya jadi Ali, kemudian jadi 98, 97, 96, 95. Kemudian kita ganti misalnya Eko, kemudian kita ganti Siti, kemudian kita ganti misalnya Pak Budi. Kemudian untuk ID jurusan di sini saya coba isi dengan 0, ini juga 0. Nanti kita akan lihat perbedaannya untuk hasil output data yang cocok dan tidak cocok. Kemudian kita run dan sudah berhasil. Nah, sini langsung aja kita coba penggunaan konsep dari join yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sini yang pertama, untuk penggunaan join terdapat 2 cara, yaitu bisa menggunakan alias atau tidak menggunakan alias. Misalnya contoh, select nama jurusan, kemudian from, dari mahasiswa, inner join, dari tabel jurusan, on, berdasarkan mahasiswa, titik ID jurusan, titik ID underscore jurusan. Nah, jadi sini kita pertama kita menggunakan join dari inner join, dimana kita nantinya akan menampilkan outputnya dari kolom nama dan nama jurusan. Di sini untuk tabel sebelah kirinya itu mahasiswa dan tabel sebelah kanan itu jurusan, dimana dari penggunaan ini kita berdasarkan ID jurusan dari tabel mahasiswa dan juga ID jurusan berdasarkan tabel jurusan. Untuk yang menggunakan tidak menggunakan alias, kita bisa langsung menampilkan nama tabel dan juga nama kolom seperti biasa. Kita coba run, execute, dan berhasil. Di sini adalah menampilkan data-data yang keduanya itu cocok. Dimana inner join itu hanya menampilkan data yang keduanya saling cocok saja. Kemudian kita lanjut ke konsep join lainnya. Di sini kita coba dan juga mahasiswa titik nama. Dan kita juga masih bisa menggunakan konsep tidak menggunakan nama alias dengan menambahkan nama tabel di depannya dengan memanggil nama tabelnya, jurusan titik nama underscore jurusan, from mahasiswa. Sini kita akan mencoba untuk left join terlebih dahulu dari tabel jurusan, on mahasiswa titik ID jurusan dengan jurusan titik ID jurusan. Nah, untuk cara seperti ini bisa menggunakan contoh yang tidak menggunakan alias. Dan terlihat hasil di mana left join akan menampilkan data-data yang cocok di sebelah kiri dan juga menampilkan data yang cocok di sebelah kanan, menampilkan data di sebelah kanan jika ada yang cocok.
Di sini data yang cocok itu ada Muhammad Fajar, Ali, dan juga Eko. Dan di sini mereka-mereka ini adalah mahasiswa yang memiliki jurusan. Sedangkan Budi dan Siti di sini tidak memiliki jurusan. Jadi seperti itu. Maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita akan coba konsep join lainnya. Select. Dan di sini kita akan mencoba untuk penggunaan alias. M titik nama J titik ID jurusan. Mahasiswa bisa menggunakan alias keyword as terus singkatan dari suatu tabelnya. Kemudian sini kita right join nama tabelnya as singkatan, kemudian nama singkatannya yaitu jurusan kita singkat menjadi J berdasarkan mahasiswa karena kita sudah menggunakan singkatan, berarti kita menggunakan singkatan juga. Karena sudah buat singkatan, kita menggunakan singkatan titik ID jurusan dengan J titik ID underscore jurusan. Nah seperti ini. Kita coba run, kita coba execute, dan berhasil. Sudah, yang dimana di sini right join itu adalah kebalikan dari left join ya. Dia akan menampilkan seluruh data pada tabel kanan dan juga akan menampilkan data pada tabel kiri jika ada yang cocok. Jadi seperti itu. Dimana sini akan menampilkan maaf, di sini salah, harusnya nama jurusan ya. Kita ulang. ID jurusan. Nah, di sini akan menampilkan data yang cocok pada tabel sebelah kanan. Dimana di sini terlihat mahasiswa yang memiliki jurusan dan juga jurusan yang tidak memiliki mahasiswa. Sini, seperti berikut. Kemudian selanjutnya kita akan coba lagi yang lain. Yaitu kita coba full join, dimana kita menggunakan alias juga. M titik nama, J titik nama jurusan, form mahasiswa. Untuk alias kita bisa menggunakan keyword as atau kita bisa langsung menyebutkan nama singkatannya. Full join jurusan J on M titik ID jurusan dengan J titik ID jurusan. Nah, jadi seperti ini untuk penggunaan alias, bisa menggunakan keyword as atau bisa langsung menyebutkan nama singkatannya. Kemudian kita run, kita execute, dan berhasil, di mana full join ini gabungan dari right join dan juga left join. Dimana akan jika kedua tabel datanya ada yang cocok, maka akan digabungkan. Jika ada yang tidak cocok, maka akan ditampilkan sisi data yang 0, yang tidak cocok. Kemudian terakhir kita akan mencoba konsep join dari cross join. M titik nama, J titik nama jurusan, kemudian form mahasiswa, kemudian cross join jurusan J. Nah, untuk cross join ini kita tidak menggunakan keyword on, karena dimana cross join ini akan menampilkan hasil dari tabel pertama, dari baris setiap tabel pertama akan memiliki data dari seluruh tabel pada tabel kedua. Kita coba execute. Belum singkatannya. Kita execute ulang. Nah, dimana pada tabel pertama, baris pertama pada mahasiswa akan memiliki nilai-nilai pada di tabel kedua. Di sini bisa dibilang 5 kali. Fajar, setiap nama Fajar akan memiliki seluruh jurusan, dan setiap jurusan memiliki setiap mahasiswanya. Jadi kali. Jadi seperti itu. Selesai. Berikut adalah untuk praktikumnya. Sekian untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.